Jepang. Negara yang sering dijadikan simbol kesuksesan modern, negeri dengan kereta peluru yang melesat lebih cepat daripada kebanyakan kendaraan di dunia, kota-kota yang nyaris tanpa sampah, teknologi yang seolah datang dari masa depan, budaya yang disiplin, sopan, dan tertib. Dari luar, Jepang terlihat seperti gambaran masyarakat ideal yang berhasil menaklukkan berbagai persoalan yang menghantui banyak negara lain. Namun, seperti banyak hal yang tampak sempurna dari kejauhan, semakin dekat kita melihat, semakin terlihat pula retakan-retakan yang tersembunyi. Di balik gedung pencakar langit yang berkilauan, di balik lampu neon yang menerangi malam tanpa henti, di balik citra masyarakat yang harmonis, ada kisah yang jarang diceritakan. Kisah tentang anak-anak yang kehilangan rumah ketika rumah mereka sendiri masih berdiri. Kisah tentang remaja yang kehilangan arah di tengah negara yang sangat teratur. Dan kisah tentang sebuah sudut kota bernama Toyoko, tempat lahirnya fenomena yang membuat banyak orang Jepang sendiri merasa tidak nyaman untuk membicarakannya. Mereka dikenal sebagai Toyoko Kids. Part 1 mengenal Toyoko Kids. Jika kalian berjalan menuju distrik Kabukicho di Shinjuku saat malam hari, pemandangan pertama yang akan terlihat adalah lautan cahaya, papan iklan raksasa, hotel-hotel mewah, restoran, bar, klub malam, dan ribuan orang yang berlalu lalang. Kabukicho adalah salah satu kawasan hiburan paling terkenal di Jepang. Banyak wisatawan datang ke sana untuk menikmati kehidupan malam Tokyo yang legendaris. Namun hanya beberapa langkah dari keramaian itu, terdapat kelompok anak muda yang hidup dalam dunia yang sangat berbeda. Mereka berkumpul di sekitar area Toho Cinema, dekat dengan patung kepala Godzilla yang menjadi ikon kawasan tersebut. Disitulah para Toyoko Kids sering terlihat. Duduk bergerombol, merokok, menatap layar ponsel, atau sekadar menghabiskan waktu hingga pagi datang. Sebagian besar dari mereka masih berusia belasan tahun. Ada yang baru berumur 13 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang bahkan belum cukup umur untuk bekerja secara legal. Tetapi mereka sudah hidup tanpa perlindungan keluarga, tanpa kepastian masa depan, tanpa tempat yang benar-benar bisa disebut rumah. Part 2 Paradoks Tokyo yang membuat fenomena ini begitu mengejutkan adalah lokasinya. Ini bukan terjadi di negara miskin, bukan di kawasan konflik, bukan pula di daerah terpencil yang tertinggal pembangunan. Ini terjadi di jantung salah satu kota terkaya di dunia, Tokyo, salah satu pusat ekonomi terbesar di planet ini. Namun di tengah kemakmuran tersebut, ada generasi muda yang perlahan jatuh ke pinggir masyarakat. Parti 3. Mengapa mereka kabur? Banyak orang mengira bahwa Toyoko Kids hanyalah remaja yang kabur dari rumah untuk mencari kebebasan. Kenyataannya jauh lebih rumit. Sebagian besar dari mereka datang dari keluarga yang memiliki berbagai persoalan. Ada yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh konflik. Ada yang mengalami pengalaman hidup yang menyakitkan. Ada yang hidup bersama orang tua yang memiliki masalah pribadi yang berat. Ada pula yang tumbuh dalam rumah yang secara fisik ada, tetapi secara emosional terasa kosong. Mereka tidak merasa dicintai, tidak merasa didengar, tidak merasa dianggap penting. Dan ketika rumah tidak lagi memberikan rasa aman, jalanan mulai terasa lebih ramah, terdengar aneh. Tetapi bagi sebagian Toyoko Kids, tidur di trotoar bersama teman-teman senasib terasa lebih nyaman daripada pulang ke rumah. Karena setidaknya di jalanan mereka tidak menghadapi tekanan yang sama seperti di rumah. Tidak merasa dihakimi, tidak merasa diabaikan. Mereka menemukan sesuatu yang selama ini hilang, rasa memiliki, rasa diterima, meski harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Part 4 Bahaya yang menunggu malam di Kabukicho menyimpan banyak peluang, namun juga banyak risiko. Ada orang-orang yang mengetahui keberadaan Toyoko Kids. Mereka tahu anak-anak ini membutuhkan uang. Mereka tahu anak-anak ini kesepian. Mereka tahu anak-anak ini berada dalam kondisi yang rentan. Dan sebagian dari mereka mencoba mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Banyak remaja perempuan akhirnya terjebak dalam hubungan yang merugikan atau bentuk eksploitasi yang terselubung. Awalnya mungkin hanya untuk mendapatkan makanan atau membayar tempat menginap semalam. Namun perlahan mereka masuk ke situasi yang semakin sulit untuk ditinggalkan. Sementara itu para remaja laki-laki juga menghadapi risiko yang berbeda. Mereka rentan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atau terlibat dalam berbagai aktivitas yang dapat merusak masa depan mereka. Kabukicho sendiri memiliki sejarah panjang sebagai kawasan hiburan malam yang kompleks, dan ketika anak-anak yang kehilangan arah bertemu dengan lingkungan seperti itu, hasilnya seringkali menyedihkan. Namun yang paling memilukan adalah kenyataan bahwa banyak dari mereka sadar akan risiko tersebut. Mereka memahami apa yang sedang terjadi, tetapi seringkali merasa tidak memiliki banyak pilihan. Part 5 Jepang dan tekanan sosial. Lalu muncul pertanyaan,
Mengapa Jepang membiarkan hal ini terjadi? Bukankah negara ini kaya? Bukankah sistem sosialnya terkenal maju? Jawabannya terletak pada paradoks Jepang modern. Jepang adalah negara yang sangat sukses dalam banyak hal. Namun kesuksesan itu juga menciptakan tekanan yang luar biasa. Sejak kecil, anak-anak Jepang tumbuh dalam budaya kompetisi. Mereka harus mendapatkan nilai bagus, masuk sekolah terbaik, masuk universitas terbaik, mendapat pekerjaan terbaik, dan memenuhi ekspektasi masyarakat. Kegagalan seringkali dianggap sebagai sesuatu yang memalukan. Tekanan ini begitu besar hingga banyak remaja merasa terjebak. Mereka takut gagal, takut mengecewakan keluarga, takut dianggap tidak berguna. Ketika tekanan itu bertemu dengan masalah keluarga dan kesepian, sebagian anak akhirnya menyerah. Bukan menyerah pada kehidupan, tetapi menyerah pada sistem yang tidak memberi mereka ruang untuk bernapas. Part 6 epidemi kesepian fenomena Toyoko Kids juga memperlihatkan sesuatu yang lebih besar, yaitu epidemi kesepian yang sedang melanda Jepang. Kesepian di Jepang bukan lagi sekadar masalah pribadi. Ia telah menjadi fenomena sosial. Negara ini mengenal istilah hikikomori, orang-orang yang mengurung diri bertahun-tahun di kamar. Ada pula kodokushi, kematian sendirian yang baru diketahui setelah berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu. Dan sekarang ada Toyoko Kids, anak-anak yang memilih jalanan sebagai pelarian. Ketiganya tampak berbeda, namun sebenarnya memiliki akar yang sama. Kesepian, kurangnya hubungan emosional, dan perasaan tidak memiliki tempat di masyarakat. Part 7 upaya penanganan pemerintah Jepang sebenarnya mulai menyadari masalah ini. Berbagai organisasi sosial didirikan, relawan turun ke jalan. Pusat konseling dibuka, beberapa tempat perlindungan khusus remaja juga mulai beroperasi. Mereka menawarkan makanan, tempat tidur, bimbingan psikologis, dan kesempatan untuk kembali bersekolah. Namun tantangannya masih sangat besar, karena akar masalah Toyoko Kids bukan hanya kemiskinan, melainkan luka emosional yang sudah terbentuk selama bertahun-tahun. Part 9. Ketika wisatawan mengambil foto kepala Godzilla di Kabukicho, ketika orang-orang mengagumi kecanggihan Jepang, ketika dunia memuji keteraturan dan kemajuan negara ini. Di sudut yang sama, mungkin ada seorang remaja berusia 15 tahun yang sedang mencoba mencari tempat beristirahat untuk malam itu. Mungkin ada seorang gadis yang sedang menghadapi pilihan hidup yang sangat sulit demi bertahan hingga esok hari. Mungkin ada seorang anak yang sebenarnya hanya ingin pulang, tetapi tidak tahu harus pulang kemana. Dan itulah kenyataan yang membuat fenomena Toyoko Kids begitu menyakitkan. Karena mereka bukan korban perang, bukan korban bencana alam. Mereka adalah korban dari kesepian, korban dari tekanan sosial, korban dari retakan yang muncul di balik kemegahan masyarakat modern. Pada akhirnya, Toyoko Kids bukan hanya cerita tentang Jepang, fenomena ini adalah cermin yang memperlihatkan sesuatu yang lebih universal, bahwa kemajuan ekonomi tidak selalu berarti kebahagiaan, bahwa gedung-gedung tinggi tidak selalu menunjukkan kesejahteraan batin, dan bahwa di balik masyarakat yang tampak sempurna, bisa saja ada banyak orang yang sedang berjuang sendirian dalam diam. Karena ketika rumah tidak lagi terasa seperti rumah, maka bahkan trotoar yang dingin pun bisa terasa lebih hangat.